Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan kemajuan dua dari mata kuliah pemodelan sistem logistik dan rantai pasok dengan judul Analisis Perencanaan Pengadaan Obat di Puskesmas Cikapemudik. Kami dari kelas T kelompok 2 dan saya sendiri adalah Enisa dan teman saya Muhammad Fauzan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini dengan langkah yang pertama adalah dimulai itu melakukan persiapan untuk penelitian. Selanjutnya ada perumusan masalah. Dalam penelitian ini dari berbagai macam faktor dan permasalahan yang ada di puskesmas Cikapemudik, penulis memilih merumuskan masalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian jumlah obat yang dipesan dengan yang diterima dan bagaimana cara mengendalikan perencanaan dan pengadaan obat dengan baik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah jawaban dari perumusan masalah sebelumnya. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana isinya itu adalah sebuah pelaksanaan penelitian itu dilakukan karena berguna untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah metode yang ditempuh untuk proyek terintegrasi. Selanjutnya ada pengumpulan data yang pengumpulan data ini mengambil dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan dua model, yaitu casual loop diagram dan stock flow diagram. Selanjutnya ada analisis. Analisis ini dilakukan setelah pengumpulan data dan pengolahan data. Setelah hasil diketahui, hasil tersebut dianalisis untuk ditafsirkan makna dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya kesimpulan dasaran. Dari hasil yang telah didapatkan dapat ditarik sebuah kalimat akhir yang berisi hasil yang ditata sedemikian rupa sehingga memuat hasil maupun poin-poin penting yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Terus selesai. Selanjutnya ini ada proses bisnis dari penelitian kami, di mana di sini ada staf gudang, apa yang dilakukan staf gudang, terus ada apa yang dilakukan asisten apoteker, apa yang dilakukan apoteker, apa yang dilakukan di bagian keuangan, apa yang dilakukan pimpinan, dan apa yang dilakukan oleh supplier. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada pengumpulan data. Data yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara di bagian pengelolaan obat Puskesmas Ciketing-Udik, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dan UPTD Farmasi Kota Bekasi. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang dari laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPLPO Puskesmas, dan data yang terkait dengan perencanaan dan pengadaan obat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari lembar LPLO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat Puskesmas Ciketing-Udik, didapat data seperti berikut. Yang pertama ada jenis obat yang berjumlah 96, lalu ada obat yang diterima berjumlah 36, selanjutnya obat yang tidak terpenuhi ada 43, lalu persentase pemakaian obatnya ada 0,05, jumlah pemakaian 2.400, total pemakaian 3 bulan yaitu 3.900. Selanjutnya ada jangka waktu pemakaian 3 bulan. Dan sisa stok 5.550, dan terakhir ada lead time yaitu 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya data yang sudah didapat itu diolah menggunakan model casual loop diagram. Casual loop diagram sendiri ini sering dikenal dengan diagram sebab akibat, yaitu model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat setiap faktor yang ada berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Casual loop diagram ini menggunakan pendekatan dalam pemecahan masalah dengan melihat kompleksitas dari sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram berupa garis lengkung yang berujung
panas yang menghubungkan satu faktor dengan faktor lainnya. Di sini bisa dilihat bahwa dari judul yang diangkat adalah analisis perencanaan pengadaan obat di Puskesmas Sarijadi Ciketing Udik. Terus dari situ dia tuh dipengaruhi oleh perencanaan. Kenapa analisis itu dilakukan? Karena dipengaruhi oleh faktor perencanaan pengadaan obat yang kurang baik, dan itu dipengaruhi lagi oleh tidak terpenuhinya permintaan obat, sehingga menjadikannya ada perbedaan antara jumlah yang diminta dan diterima. Terus berdasarkan gambar sebelumnya yang menjelaskan bahwa analisis perencanaan pengadaan obat di Puskesmas Ciketing Udik dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Sebagai salah satu contoh penyebab harusnya dilakukan analisis perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas Ciketing Udik adalah tidak terpenuhinya permintaan obat, di mana penyebab tersebut dipengaruhi oleh perencanaan dan pengadaan obat yang kurang baik, yang menyebabkan peneliti menganalisis perencanaan dan pengadaan obat yang ada di Puskesmas Ciketing Udik. Kemudian perencanaan dan pengadaan obat yang kurang baik disebabkan oleh kesalahan dalam pembukuan laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Udan. Lalu ada stock and flow diagram. Stock and flow diagram digunakan dalam mempresentasikan aktivitas pada suatu lingkar umpan balik. Diagram ini menggunakan dua jenis variabel yang disebut sebagai stok atau level dan flow atau rate. Level menyatakan kondisi sistem pada setiap saat. Dalam kerekayasaan level, sistem lebih dikenal sebagai state variable system. Di gambar tersebut menjelaskan bahwa diagram ini menggunakan dua jenis variabel yang disebut sebagai stock dan flow. Pada stock and flow diagram memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang ada di atas saling mempengaruhi tahap pemilihan obat yang ditentukan beberapa faktor seperti jenis obat, obat yang diterima, dan obat yang tidak terpenuhi. Lalu lanjut tahap kompilasi pemakaian obat rata-rata dengan cara jumlah pemakaian dibagi jumlah presentasi pemakaian. Selanjutnya dilakukan tahap perhitungan perkiraan kebutuhan obat dengan cara membagi total pemakaian dengan jangka waktu pemakaian. Setelah tahap perhitungan, ada juga tahap proyeksi kebutuhan obat yang ditentukan dari rancangan stok akhir periode melalui jumlah permintaan yang juga berpengaruh terhadap tahap rencana sesuai penyesuaian pengadaan obat. Setelah di run atau pada gambar tadi ada 5 laju. Pertama, laju tahap pemilihan obat ada 17, laju tahap kompilasi pemakaian obat ada 48.000, maka didapatkan kompilasi pemakaian obat 141,150. Laju tahap perhitungan kebutuhan obat dari rata-rata pemakaian diperoleh 1.300 dan jumlah permintaan menjadi 950. Lalu laju tahap proyeksi kebutuhan obat 950 juga. Lalu yang terakhir ada laju tahap rencana penyesuaian pengadaan obat, yaitu 902,773. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis pengadaan obat di Puskesmas Ciketing Udik. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.